Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Lestiani, NPM 18021010010. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah naskah yang telah dipublikasikan. Salah satu naskah yang telah dipublikasikan yaitu naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian. Nah, tujuan presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Darsa, Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa MHum, Bapak Rahmat Sopian MHum, dan Bapak Aditya Pratama MHum. Selanjutnya saya akan share materi yang akan dijelaskan. Nah, naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian. Di sini ada identifikasi naskah. Jadi naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian ini mulai ada pada abad ke-16 Masehi sebagai salah satu peninggalan karuhun orang Sunda. Meskipun naskah SSK ini atau naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian ini tidak menginformasikan identitas penulisnya, tetapi pada bagian akhir teksnya tercantum kata Chandra Sangkala, Nora Catur Segarawulan pada tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi atau sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, dengan demikian, naskah ini ditulis pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang memerintah pada waktu itu di Pakuan, Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Next. Nah, kata Karesian dalam naskah ini tidaklah dikonotasikan khusus dengan pengertian biara atau tempat tinggal resi, melainkan dengan kearifan atau kewaspadaan hidup menurut ajaran Dharma. Kalau ditinjau dari isinya, kata Siksa Kandang Karesian ini dapat diartikan bagian aturan atau ajaran tentang hidup arif berdasarkan Dharma. Next. Nah, di dalam naskah SSK ini atau naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian ini terdapat 3 tuntunan moral yang digambarkan di dalam naskah. Yang pertama ada SSK atau Sangyang Siksa Kandang Karesian, membicarakan kesejahteraan hidup manusia di dunia dengan memahami dharmanya masing-masing. Yang kedua, jika tuntunan dharma terpenuhi dengan sempurna, maka terjadilah kereta kesejahteraan dengan sempurna. Yang ketiga, keberhasilan dalam dharma akan membuka kesempatan untuk moksa bagi siapapun juga, tanpa harus menjadi resi terlebih dahulu. Next. Nah, naskah SSK atau naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian ini memuat banyak ajaran Hindu dan ajaran Karuhun yang dipercaya sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Tatar Sunda. Jadi sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Tatar Sunda, di dalam naskah ini sudah dimuat, sudah diinformasikan ajaran Hindu dan ajaran Karuhun yang pada saat itu dipercaya. Naskah SSK atau naskah Sangyang Siksa Kandang Karesian ini berisi ungkapan dan keterangan tentang 10 kesejahteraan atau dasa kreta, 10 pengabdian atau dasa prebakti, 10 alat indera atau panca indria, 5 pelindung atau panca biapara, pembagian 5 arah mata angin atau Sanghyang Wuku 5, dan sebagainya. Masih banyak yang tercantum di dalam naskah ini. Nah, naskah ini juga memuat berbagai macam peraturan sehari-hari yang ditujukan bagi ketentraman masyarakat. Jadi, kurang lebih di dalam naskah ini membahas tentang peraturan sehari-hari atau sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Di antaranya mengajarkan formasi perang, cara mengukur tanah, pertanda alam,
mantra, makanan, pekerjaan, dan keahlian, serta segala larangan dan anjuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Next. Nah, teks SSK atau teks Sang Hyang Siksa Kandang Karesian mengungkap tuntunan moral berkaitan dengan keahlian, kerjaan atau jabatan, terutama perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilah dasa prasanta. 10 pemenang atau cara memberi perintah yang baik agar yang diperintah dan atau bawahan merasa senang. Itu guna bijaksana atau kebajikan, ramah bertindak seperti orang tua dan ramah, hok sayang, pesok menikmati hati, asih kasih sayang, cinta kasih, iba karunia, iba atau sayang, mupruk membujuk, ngulas memuji, nyecep membersihkan hati dan membersihkan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati, dan ngalaangen mengambil hati. Masih banyak informasi-informasi yang dimuat di dalam naskah SSK ini atau naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini yang tidak dimasukkan ke dalam PPP, seperti tentang beragam kearifan lokal lainnya yang dibahas di dalam naskah teks SSK ini. Nah, teks SSK ini dianggap juga sebagai ensiklopedi pada masa silam. Kenapa naskah SSK ini dianggap sebagai ensiklopedi pada masa silam? Nah, pernyataan ini ditunjang data kearifan lokal yang mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan budaya Sunda pada zamannya. Jadi memang sangat luar biasa ilmu pengetahuan yang ada di dalam naskah ini. Salah satu contoh kearifan lokal dan dalam naskah ini, dalam naskah teks SSK ini, atau Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini, yaitu jenis atau motif ragam hias batik seperti anyam cayut, motif kain batik seperti anyaman koja, boy halus, boy siang, dan lain-lain. Nah, selain itu, teks SSK atau Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini selain menampilkan ajaran moral atau tuntunan hidup atau kearifan lokal lainnya, ada arsitektur, keahlian juga mengungkapkan jenis-jenis kawih, serta cerita wayang yang oleh sebagian budayawan dan ahli seni belum begitu dikenal. Jadi masih banyak kearifan-kearifan lokal di dalamnya yang belum dikenal oleh budayawan dan ahli seni. Seperti payung agung, payung balibar, payung getas, payung cawiri, dan payung saranya kawih, bang-bang kaso, babahanan, buat uha, dan sebagainya. Nah, di samping itu ada juga beberapa jenis permainan rakyat, seperti babak utrakan, cetanirus, ngadu liung, ngadu nini, ubang-ubangan, yang saat ini sudah tidak eksis karena tergeser oleh permainan modern. Tapi permainan rakyat ini memang sudah tercantum, sudah ada di dalam naskah ini sejak zaman dahulu. Nah, selain itu, jika dilihat dari bangunan maupun arsitektur masa silam yang berbentuk panggung, arsitekturnya itu sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta struktur tanah daerah tempat bangunan didirikan, terutama jika ini terjadi, ini gempa, dihubungkan dengan kearifan lokal budaya Sunda masa silam, yang sudah dapat memperhitungkan hal-hal di luar kemampuan manusia sehubungan dengan kejadian alam. Jadi di dalam naskah ini juga terkandung bagaimana cara kita memprediksi, karena di dalam naskah ini mempelajari juga tadi di atas memprediksi mana. Nah, pertanda alam, cara mengukur tanah. Jadi pada zaman dahulu itu kalau misalkan ada tsunami atau musibah
itu sudah diprediksi terlebih dahulu, karena di dalam naskah ini juga dipelajari cara mengukur tanah, pertanda alam apa saja yang akan terjadi. Nah, selain itu juga masih banyak yang tidak dimasukkan ke dalam PPT mengenai isi naskah ini tentang kearifan-kearifan lokal budaya Sunda pada zaman itu. Di sini juga ada beberapa jenis alat-alat atau perkakas pada masa itu, yaitu balincong, lampu minyak yang biasa digunakan pada pertunjukan wayang kulit, atau alat gali, kandaga, kotak peti sejenis tempayan dari logam, pamuk sejenis senjata tajam, patrem, pisau kecil atau senjata perempuan, kujang, senjata khas orang Sunda zaman dahulu. Nah, sampai sekarang kujang itu dijadikan ciri khas perkakas dari teater Sunda gitu. Nah, selain itu ada beberapa jenis juga makanan yang dikenal dengan istilah nyayang ku pedas, nyupar nyapir, dan nyopong koneng. Sebetulnya masih banyak lagi kearifan-kearifan lokal yang ada di dalam naskah ini, tetapi tidak disebutkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.